kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang membuat kita ada sampai saat ini. Terlebih kita sangat bersyukur kita kembali boleh bersama-sama ya, walaupun dalam kondisi yang terbatas ya, tetapi kita bersyukur anugerah Tuhan kita masih dipertemukan kembali untuk sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan saudaraku, mari siapkan hatimu, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Tundukkan kepalamu, kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur, kami mau berkata Engkau sungguh baik, teramat baik di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami ada di tempat ini karena kami rindu bersekutu, meninggikan, memuliakan, mengagungkan nama-Mu lewat ibadah kami pada saat ini. Kuduskan kami Tuhan, sucikan kami, ampuni kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Layakkan kami biar kami layak ada di dalam hadirat-Mu untuk kami bersekutu meninggikan Engkau Tuhan. Biar di tempat ini nama-Mu yang diagungkan, biar di tempat ini nama-Mu yang kami muliakan. Saat ini ada pujian, ada penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau, Raja kami di atas segala raja. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang ambil alih. Kami izinkan kuasa-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu melawat setiap pribadi kami. Sehingga saat ini Tuhan kami ada kehausan, kami ada kerinduan yang sungguh untuk kami mencari akan hadirat-Mu Tuhan. Kami nikmati kuasa-Mu, kami nikmati hadirat-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, urapi setiap kami Tuhan saat ini. Terlebih hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian di dalam pelayanan-Mu. Pengurapan yang sama Tuhan menjadi bagian kami. Kuasa-Mu bekerja, kami sama-sama menikmati kuasa-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam saat kami, hati kami siap untuk memuji menyembah Engkau. Kami tahu ada satu kuasa yang tidak senang melihat kami untuk kami beribadah. Kuasa iblis, kuasa kegelapan yang coba mengambil sukacita kami pada saat ini. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami berdoa, kami menyatukan hati, kami menyatukan iman kami. Kami mau tolak, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Hanya Engkau yang berkuasa di tempat ini membebaskan kami untuk kami beribadah, bersekutu, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja lebih dalam kali kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau lebih dalam masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami akan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Buka hatimu lebih dalam, sembah Dia, tinggikan Dia, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa di dalam hidupmu. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai saat ini. Nyanyikan pujian ini. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadilah. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu
setiap pribadi kami. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan, sehingga kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kuasa-Mu ada di setiap pribadi kami saat ini Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terkalahkan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, amin. Ku yakin. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Angkat pujian ini, angkat kedua tanganmu di dalam kebenaran kita yang sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Marilah kita katakan haleluya. Ku yakin Kau hadir, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terkalahkan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, ada kemenangan terjadi saat ini, ada kesembuhan terjadi, bahkan ada pemulihan terjadi di setiap pribadi kami, karena kami tahu kuasa-Mu yang bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Bekerja terus di setiap pribadi kami. Kami haus akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu yang diberkati Tuhan. Kami siap untuk bersorak. Kami siap untuk meninggikan Engkau Raja kami di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri saudara. Saudara bersukacita saat ini, amin. Kita bersukacita karena Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Kita berkumpul bersama dan kumpul yang berkesukaan dengan sukacita. Haleluya. Mari katakan kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan nama-Nya Yesus, tanggalkan setiap beban, kita tinggalkan segala
saudara. Di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Keselamatan itu Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Lewat darah yang tercurah kayu salib. Dia menebus kita. Dia membebaskan kita. Dia memberikan kemenangan di setiap pribadi kita. Pagi hari ini, buka hatimu, katakan
setiap keberadaan kami siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, janji-Mu adalah ya dan amin di dalam hidup kami. Kami terus meraih janji-Mu di dalam hidup kami. Lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar saat ini. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tegur kami, nasihati kami, ingatkan kami Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu saat ini Tuhan. Roh Kudus berkarya di setiap pribadi kami, sehingga firman-Mu mengambil tempat yang paling baik di setiap hati kami. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Otoritas Allah menjadi bagian hamba-Mu, hikmat-Mu Tuhan menjadi bagian hamba-Mu, pengurapan-Mu Tuhan menjadi bagian hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berfirmanlah Engkau saat ini karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dalam anugerah Tuhan, saudara, kita 2 bulan ini ya, 2 bulan kita tidak berkumpul bersama, dan saat ini kita bisa berkumpul. Memang ada saat-saat tertentu, saudara, kita hanya berkumpul beribadah melalui Zoom. Tapi satu hal, kenapa saudara kita berusaha terus untuk pandemi ini segera berlalu dan kita bisa berkumpul? Karena di dalam Alkitab berkata, saudara, bahwa gereja Tuhan, tubuh Kristus itu memang harus berkumpul. Ya, harus berkumpul. Jadi itu yang harus kita pahami sebagai gereja Tuhan. Jadi betapa penting memang kita merindukan hal-hal demikian, saudara, untuk kita terus berkumpul. Bahkan saudara, di dalam gereja, di dalam Alkitab pun, dalam Kisah Rasul, ya, di mana dikatakan bukan hanya berkumpul dalam rumah Tuhan, ya, jemaat-jemaat Tuhan awal, tetapi mereka juga berkumpul dalam pertemuan-pertemuan ibadah dalam rumah-rumah mereka. Nah, kita ini kita sudah dapat, ya. Memang ada lagi yang belum, saudara, kita lakukan, yaitu kita berkumpul dalam ibadah-ibadah komsel-komsel kita, dalam keluarga-keluarga kita, ya. Kadang-kala kita berkumpul dalam momen-momen mungkin sudah ulang tahun atau apa, kita bersyukur, ya, kita kumpul di rumah, ada doa. Nah, itu belum bisa kita lakukan. Tapi kita terus berdoa, saudara, supaya bagaimana pandemi ini bisa segera berlalu dan kita kembali sebagaimana perintah dalam Alkitab atau ajaran Alkitab, kita semua bisa berkumpul bersama-sama. Nah, oke, sampai di situ saudara, kita mari akan masuk pada kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-22. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-22. Mari jemaat Tuhan, baik di lantai atas dan di bawah, bangkit berdiri, dan jemaat Tuhan juga yang mengikuti ibadah online untuk bisa bangkit berdiri. Bergantian ini kita akan baca sampai ayat yang ke-34. Hal kekhawatiran, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbu, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta palan dalam hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak meminta dan tidak menerimanya. Aku berkata kepadamu,
selalu dalam segala perkembangannya pun tidak dipakai yang sesudah salah satu dari dua itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi jika tidak, maka semuanya sudah ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah kepada sedekah kepada kamu dan uang bayar suatu hal yang sudah tidak habis dan tidak dapat dibeli dan tidak bisa dipisahkan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Ya, mari kita perhatikan, saudara, bahwa topik atau perikop daripada satu perikop kita baca hal kekhawatiran. Jadi kita akan membahas tentang hal ini, saudara, tentang bagaimana Yesus memberikan pengarahan melalui kebenaran ya dalam ayat yang ke-22 kepada murid-muridnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Saudara perhatikan, saudara, kalau kita melihat apa yang sedang dialami oleh para murid-murid awal, kalau kita merenungkan bagaimana mereka dilanda dengan kekhawatiran itu, saudara. Padahal mereka bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Kekhawatiran ini, saudara, tidak hanya melanda kita saja, tetapi anak-anak pun mengalami itu. Ya. Anak-anak pun melandari namanya kekhawatiran. Juga bukan hanya melanda juga orang kaya, tetapi orang miskin juga. Jadi intinya bahwa kekhawatiran ini melanda semua umur, melanda semua golongan. Dia juga tidak hanya melanda, saudara, kekhawatiran tidak hanya melanda itu hanya orang Kristen saja atau bukan orang Kristen. Semua itu, saudara, semua dia datang ke sana. Nah, murid-murid pada waktu itu, saudara, apa yang mereka khawatirkan? Alkitab berkata, yang mereka khawatirkan di sini adalah tentang makanan, juga pakaian, dan juga tentang tubuh mereka. Saudara, mungkin masih jauh saudara, lebih baik dari kita sekarang, saudara, sekalipun dalam masa pandemi. Dalam masa pandemi ini bukan berarti saudara tidak ada kekhawatiran. Banyak sekali kekhawatiran saudara dialami juga saat ini. Tapi kalau dalam konteks ini hanya dengan makanan, saya kira mungkin saudara tidak terlalu khawatir, kan, saudara? Ada nggak di antara saudara sampai kehabisan makanan? Nggak ada ya, saudara. Sampai betul-betul jemaat Tuhan di sini, aduh, nggak ada makanan saya. Ya, kecuali saudara ya sebagai tubuh Kristus, kalau sudah tidak ada makanan, saudara harus kasih tahu kita. Kita punya diakonia untuk mensuplai saudara kalau betul-betul tidak ada makanan, begitu ya. Tapi dalam arti kata, saudara, murid-murid ini mereka khawatirkan itu. Ya, di zaman itu, saudara, dia khawatirkan tentang makanan. Kenapa, saudara? Makanan itu menyangkut kehidupan dia, saudara, hidup atau mati. Tapi kalau dalam sebuah konteks itu ya, saudara, kalau kita balik dalam sebuah konteks kita sekarang mengenai hidup atau mati, kita, saudara, bukan masalah makanan tentang hidup atau mati yang kita khawatirkan.
Saudara, kita sekarang dalam konteks ini, yang kita khawatirkan kan saudara adalah hidup atau mati itu karena virus ini, saudara. Siapa yang tidak takut ini? Siapa yang tidak khawatir ini? Jemaat sini berapa banyak yang sudah kena? Saya hitung-hitung kita sudah 20 orang kali sudah, termasuk saya. Wah, saya waktu alami, saya khawatir loh saudara. Tengah malam saya telepon berapa orang. Om hari ini tengah malam saya telepon juga. Om ada doain saya, kenapa? Napas saya seperti kering. Narik begitu rasanya kering sekali. Saya kadang-kadang tarik pakai mulut saja, lebih rasa enak. Tapi kalau pakai hidung, wah kering sekali napas saya. Om mau berdoa. Itu memang saya khawatir juga, saudara. Khawatir tentang hidup atau mati. Wah Tuhan, saya masih mau hidup itu. Berjuang, saudara. Ada satu malam itu, satu titik itu. Saya kasih kabar teman saya jam 12 malam di sini. Jadi di Manado jam 1 berarti. Dengan tim doanya, kami berdoa melalui pakai Zoom, video call, WA. Ayo kita berdoa buat kamu, berdoa. Rasa khawatir, saudara. Beda-beda mungkin saudara, beda-beda dalam kasus corona ini ya beda-beda ya saudara. Tapi kalau dalam konteks saudara, kalau tadi murid-muridnya mereka khawatir tentang makan dan minum itu, karena memang itu kalau tidak makan, tidak minum dia bisa mati kan. Tapi kalau kita sekarang saudara, saya katakan bahwa mungkin makan dan minum kita semua ada. Semua ada, tapi semua ada makan dan minum. Tapi ketika kena corona, bahkan yang tidak pun dia takut sekali, merasa khawatir tentang itu. Sekarang kita lihat saudara, ketika itu datang, hanya ada satu saudara yang menguatkan dan memberi jawaban. Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Dan hanya kebenaran ini juga yang saya harus pegang. Sekalipun itu datang, tapi membangkitkan lagi, jangan kamu khawatir. Dan memang kenapa jangan khawatir? Karena ada Yesus dalam hidup. So kita tahu bahwa memang begini, kekhawatiran itu datang kan saudara. Saya bilang tadi entah ke siapa saja. Siapa saja dia bisa datang. Dan bagaimana itu bisa terjadi kekhawatiran itu? Saudara, itu kan karena memang sikap berpikir kita yang apa saudara, berlebihan terhadap persoalan atau masalah itu. Jadi contohnya, ya kan, ya Tuhan sudah lihat kamu tuh tidak mati. Tapi saya sudah berpikir, saya kan mau mati begitu. Jadi saya melebihi ke sana. Padahal tidak. Nah itu yang membuat khawatir. Ayat-ayat kita baca para murid tadi, jangan khawatir, kamu punya makan hari besok. Hari ini berarti murid-murid masih makan. Tapi mereka sudah melampaui besok. Wah, kita besok tidak ada makan. Wah, kalau tidak ada makanan, besok tidak ada makan, wah berarti kita nanti mati. Jadi satu sikap berpikir yang dimana berlebihan itu kekhawatiran saudara, atau cemas tentang persoalan yang sedang dihadapi. Nah kembali kita melihat saudara bahwa kadang-kala ini juga melanda kita kan saudara. Saudara juga yang belum mungkin yang saudara, saya pun lalu saudara sebelum kena corona ada juga itu saudara. Sebelum kena saja saya sudah gimana ya, gimana ya. Kita kembali ya saudara. Jadi betapa saudara kita mesti belajar dari Alkitab saudara. Ya, dimana itu kalau murid-murid mengkhawatirkan tentang hari besok, hal yang sama juga. Ya, hanya saja dalam persoalan yang berbeda mungkin. Saudara, persoalan yang berbeda bagi kita
bisa juga masuk ke sana. Bisa nggak? Apakah kita tidak boleh memikirkan tentang besok? Bisa pikirkan. Ketika kau berpikir tentang besok, bulan depan, aduh, ya anak-anak sudah mulai kuliah, aduh bayar ini, aduh bagaimana keuangannya sudah. Bukan tidak boleh dipikirkan, memang harus dipikirkan. Harus mencari sesuatu yang harus diusahakan. Tetapi kan tidak boleh hanya dipikirkan, dikatakan bahwa berlebihan, bahwa oh berarti saya sekarang tidak punya ini ya, berarti besok tidak punya juga, oh minggu depan tidak punya. Nah, ini mengakibatkan saudara dia mengalami rasa cemas, kekhawatiran, padahal belum ada di hari besok. Nah, disinilah Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Ya. Nah, kita akan lihat, saudara. Kita akan melihat dulu begini, saudara. Pandangan-pandangan dulu, saya coba buka pandangan saudara dan kita akan masuk, saudara, dalam poin-poin sikap kita dalam menghadapi kekhawatiran itu, saudara. Ya. Pertama, saya akan ajak saudara melihat dulu, ya, perbedaan dulu, saudara, tentang 12 pengintai. Dan kita akan melihat, saudara, ada 12 pengintai dan perbandingannya begini. Ada 10 orang, ada 12 orang yang melihat pada titik yang sama. Tetapi saudara, ada 10 orang yang bereaksi khawatir, takut, dan hanya ada 2 orang yang bereaksi positif pada titik yang sama. Nah, kita akan belajar di sini, saudara, melihat dalam bilangan 13 ayat 25. Mari coba kita lihat, saudara. Bilangan pasal 13 ayat 25. Firman Tuhan berkata begini, sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi mereka mengintai tanah Kanaan ya selama 40 hari. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, jadi menceritakan baik kepada Harun dan juga kepada Musa, ya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, ya. Musa yang menyuruh mereka, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Jadi mereka juga sempat membawa hasil dari tanah Kanaan. Jadi ini ceritanya kan sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, ya, atau ke Yeriko itu, mereka intai dulu bagaimana keadaan di sana. Jadi Musa mengutus 12 pengintai. Itu diambil dari setiap suku-suku, diambil 1 orang yang terbaik. Ayat 12. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Jadi kita lihat, ya, begitu ketika mereka intai, ternyata daerah itu seperti apa, saudara, dikatakan berlimpah-limpah seperti susu dan madunya, hasilnya luar biasa. Tetapi ada orang Amalek, orang Het, orang Yebus, orang Amori, orang Kanaan, mereka itu begitu melindungi tempat itu. Nah, selanjutnya kemudian Kaleb mencoba menenteramkan. Ini kan ada Yosua dan Kaleb. Jadi ini ada 12 pengintai. 10 orang ini, saudara, mereka melihat dan sama dilihat pada titik yang sama. Ketika mereka menceritakan itu, sedang menceritakan, saudara, ya, 10 orang ini sedang menceritakan kepada Musa dalam kondisi mereka sedang takut, mereka sedang khawatir.
Makanya dalam ayat yang ke-30 muncul si Kaleb, saudara. Dia berkata begini, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkan. Perhatikan, saudara. Apa yang dikatakan oleh 10 orang tadi bukan hanya kepada Musa, tetapi ketika seluruh bangsa Israel mendengar, mereka langsung khawatir. Mereka langsung takut. Ini belum masuk ke tanah Kanaan orang Israel. Baru mendengar berita yang dari 12 pengintai. Jadi belum ada di sana. Orang Israel belum ada di tanah Kanaan. Baru mendengar apa yang disampaikan 10 orang tadi, langsung mereka khawatir. Jadi belum di sana sudah khawatir. Selanjutnya, setelah Kaleb berkata, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara, 10 lawan 2, Yosua dan Kaleb. Dan di hadapan bangsa Israel. Saudara, siapa yang akan menang? 10 orang ini dan bangsa Israel mengikuti. Akhirnya mereka bilang kepada Musa, kita tidak bisa. Jadi mereka ketika 10 orang berkata kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita tidak bisa masuk ke sana, umat Israel pun ikut hal yang sama. Mereka khawatir juga. Wah, kita juga tidak bisa. Kita juga tidak bisa. Saya katakan tadi, sebelum mereka ke sana, mereka sudah takut. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi orang 10 orang ini ketika memang sudah khawatir, ternyata ketika sudah khawatir dari apa yang dilihat dalam satu titik yang sama. Saudara, kita lihat di sini. Kami ini seperti belalang. Mereka bisa makan kita. Saudara, siapa yang diserang pertama, saudara? Diri sendiri. Ya, saudara. Diri sendiri. Dia sudah melihat dirinya seperti belalang, tidak ada kekuatan lagi. Saudara, kalau kita renung-renung juga, betapa ketika orang khawatir itu, saudara, memang dia akan menyerang diri sendiri. Sehingga, saudara, dalam pasal 14 ayat 1 berkata begini, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Tuh, saudara. Tadi 2 orang bilang, 10 orang bilang kami akan dimakan. Kami seperti belalang. Mereka itu orang raksasa. Kami itu orang sangat kecil, tidak berdaya. Sekarang mempengaruhilah umat Israel. Bahkan orang Israel pun akhirnya membawa juga hidup mereka. Lebih baik kami mati saja. Jadi begini, kekhawatiran itu dia itu mempengaruhi
pertama ke diri sendiri, dia mempengaruhi orang lain. Saudara, bagaimana saudara di rumah? Maka kita ya sekarang ini kan waktu lalu rata-rata kita kan ketika orang kena corona itu kan semua kan datang berdoa, memberikan spirit. Oh, pokoknya kamu makan banyak, pokoknya kamu yakin, pokoknya begitu sudah. Kalau kamu percaya, pasti kamu lewati semua. Saya punya kesaksian ya, ketika saya khawatir juga, saya turun itu karena begini. Waktu kita isolasi cuma di kamar terus kan, di kamar nggak boleh tidur. Ya, ibu kepala datang bawa makanan, begitu aja. Komunikasi untung saya ada media sosial. Tapi di saat saya buka WA, buka Facebook atau apa, karena itu hiburan saja untuk lihat-lihat. Tapi yang saya sama file ini kan kena dan berapa jemaat lain di saat pandemi yang tinggi-tinggi kan saudara. Itu kalau buka Facebook, saudara yang diberita ini mati kan begitu saudara. Ini mati, oh pas buka. Kalau saya mau cari yang bagus-bagus, baru diinfoin, apalagi di grup. Nah, saya ini kan ada grup pendeta-pendeta kan saudara banyak sekali. Oh, lalu diinfokan lagi, entah jemaatnya yang dia kirim di grup, entah yang dia kenal, entah pendeta ini. Oh, kalau begitu kita lihat, saya lihat, itu mempengaruhi mental. Dari situ saya berseru cari orang-orang, cari jemaat Tuhan, berdoa. Saya tidak dengar khotbah lagi. Saya dengar ayat firman yang ada suaranya, taruh saja di samping. Jadi sebelum kita masuk pada poin-poin begini, bahwa kekhawatiran itu pertama memang kalau kita terus dikatakan tadi, kalau kita masuk kepada persoalan itu dengan berlebihan, sementara persoalan atau masalah yang sedang kita lihat itu besok, kita lihat itu ke depan. Tapi ketika kita mulai melibatkan ke sana dalam suatu kekhawatiran tentang besok, tentang ke depan, terus mulai lagi sudah tenggelam di kekhawatiran, mulai cemas, mulai cerita sama istri, suami, cerita ke anak, mulai menyebar. Saudara bisa bayangkan atmosfer dalam keluarga itu tentang minggu depan, bulan depan, atmosfer kekhawatiran sudah melanda di sini. Itu akan seperti 10 orang pengintai tadi. Dikatakan kita ini seperti belalang, itu seperti raksasa. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, tidak demikian. Bahkan ayat ini berkata, ayat 3, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Perhatikan, pertama dari 10 orang ke orang Israel yang tua-tua turun ke anak-anak. Anak-anak jadi khawatir juga. Sampai ayatnya bilang, udah mendingan kami balik ke Mesir. Putus asa, sudah tidak mau maju lagi menuju ke tanah Kanaan, tidak mau maju ke depan lagi, mau mundur. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel dan yang berkumpul itu. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Saudara, satu perkataan iman
Itu luar biasa. Saudara, pada saat ini, yang pertama kita harus lihat ke depan. Memang ada dua, sorga atau neraka. Tapi saya percaya orang selamat harus melihat masa depanmu adalah sorga. Sorga itu lebih baik dari segala sesuatu. Amin, saudara. Tentunya sedang perjalanan kita menuju ke sorga itu. Saya yakin saudara lama-lama lebih baik dan terbaik dan amat baik. Dan sekarang bagaimana cara pandang kita sedang membangun hidup kita sekarang? Melihat ke depan. Apakah kita akan seperti 10 pengintai? Sudah jelas-jelas kita menuju surga. Sudah jelas-jelas tanah Kanan itu berlimpah susu dan madu. Tetapi 10 pengintainya berkata, kita tidak bisa. Sementara Yosua dan Kaleb berkata, kita itu bisa. Haleluya. Kita akan masuk ke sana. Hanya saja begini, saudara. Ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Ketika 10 orang ini, saudara, menghadapi kekhawatiran dan tinggal di situ, dan mereka berkata tidak bisa, itu kekhawatiran itu akan melanda dia, melanda orang yang mendengar. Tapi mari jemaat Tuhan kita melihat seperti Yosua dan Kaleb. Ketika mereka melihat ke depan, mereka hanya selalu berkata, ternyata Yosua dan Kaleb berkata, selama kita takut akan Tuhan, Tuhanlah yang akan menyertai kita. Haleluya. 10 orang ini tidak melihat Tuhan. Mereka hanya melihat tentang diri mereka. Bahwa betul memang kalau melihat diri sendiri tanpa Tuhan, saudara juga dan saya takut akan ke depan. Tapi kalau saudara melihat Tuhan, lihatlah ada Tuhan. Tuhan yang punya masa depan. Tuhan yang berkuasa atas tebusan darahnya. Amin, saudara. Kembali kita melihat ayat awal kita para murid-murid. Mereka hanya melihat kepada ketakutan itu, kekhawatiran itu. Tidak ada. Bukankah Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada? Saya sudah seringkali juga ada itu, melihat ke depan, saya khawatir. Sehingga kadang-kadang saya merenung. Bukankah dulu juga saya mengalami hal yang sama? Ketika saya seandainya berumur 10 tahun, bukankah saya juga mengkhawatirkan ketika 5 tahun ke depan? Tapi ketika saya masuk ke 15 tahun, bukankah saya menyadari justru lebih baik daripada 10 tahun lalu? 5 tahun lalu. Ketika saya umur 15 tahun, mengkhawatirkan juga sampai umur 20 tahun gimana ya? Tapi ternyata berjalannya waktu terus saya beriman sampai umur 20 tahun. Ternyata umur 20 tahun lebih baik di perjalanan selama 15 sampai 20 tahun. Dari umur 20 ke 30 tahun. Dari 20 melihat bagaimana yang mencapai itu, apa yang harus dihadapi nanti. Tapi ketika umur 30 tahun, saya merenungkan, bukankah lebih baik sekarang daripada lalu? Amin, saudara. Coba saudara renungkan. Pada akhirnya saudara sekarang akan berkata, bukankah lebih baik sekarang daripada 10 tahun lalu? Amin, saudara. Nah, di sini kita kembali melihat kenapa Yesus berkata kepada para murid-muridnya, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Karena kepada orang percaya, sekali-kali Tuhan bilang, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Itu Tuhan. Itu Tuhan.
Saudara harus melihat Tuhan yang bilang itu, saudara. Aku tidak pernah meninggalkan kau. Kenapa? Karena Tuhan Maha ada. Hanya kadangkala manusia ini seperti 10 pengintai tadi, saudara. Mereka tidak melihat Tuhan soalnya. Mereka hanya melihat diri sendiri. Bagaimana bisa? Ya memang kamu tidak bisa lah kalau memang kamu sendiri. Tidak akan bisa. Tapi kalau kamu melihat ada Tuhan, ada Tuhan. Dari mana kamu tahu? Dari Alkitab. Amin, saudara. Dari Alkitab. Bukan engkau membangun imajinasi sendiri, bukan. Engkau berkata ada Tuhan memang karena engkau percaya dari Alkitab. Sehingga itu juga dinasihati oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Jangan kamu khawatir. Yang penting selama engkau mencari kerajaan Allah, yang penting kau selama engkau ikut Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab buat kita. Yang penting ikut Tuhan. Amin, saudara. Ikut Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jadi saudara ya, kita masuk saudara pada sikap kita menghadapi kekhawatiran. Ada 6 poin saya mencatat di sini. Tapi kita sudah selesai, nanti kita bahas minggu depan. Satu hal sekarang adalah tangkap dulu kebenaran firman Allah bahwa dalam hidup kita, konteks yang berbeda dengan para murid-murid 2000 tahun lalu, tetapi kekhawatiran yang dari dulu tetap ada sampai sekarang. Tuhan hanya kasih tahu, kenapa kau jangan khawatir? Karena ada Tuhan bagi orang percaya. Haleluya, saudara. Ketika saudara ada kekhawatiran dalam hal keuangan, dalam pekerjaan, dalam bisnis saudara, coba saudara berkata kepada diri sendiri, ada Tuhan dalam hidup saya. Bahkan engkau tegur dirimu sendiri juga. Ketika mulai khawatir akan hari besok, engkau bilang kepada diri sendiri, memang kalau engkau hadapi sendiri tanpa dengan Tuhan, memang engkau akan masuk pada kekhawatiran. Tapi ketika engkau melihat ada Tuhan, bilang kepada dirimu sendiri, ada Tuhan menyertai kita. Ada Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Yang penting saya mau ikut Tuhan. Amin, saudara. Selama engkau terus memang ikut Tuhan, jangan khawatir, kata Alkitab. Mau ikut Tuhan terus. Saudara percaya ada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan di lantai bawah, di rumah bangkit berdiri. Ada lagu tapi maaf ya, saya kurang hafal itu, saudara. Saya cuma ingat saja sekarang. Ada Yesus, ada Yesus. Ada yang tahu lagu itu, saudara? Yesus, mari nyanyikan. Ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi, ada Yesus. Amin. Ada Yesus, amin. Ada Yesus
sedang dilanda kekhawatiran itu. Engkau khawatir tentang hidupmu akan ke depan. Engkau khawatir akan anak-anakmu. Engkau khawatir akan pekerjaan, sehingga engkau mengalami kegelisahan yang berlebihan. Bahkan mungkin kau mengalami kesulitan-kesulitan menikmati malam yang indah, kesulitan tidur, karena ada kekhawatiran. Ada Yesus, ada Tuhan. Kau harus katakan kepada dirimu sendiri, ada Tuhan bersama dengan engkau. Engkau anak Tuhan. Haleluya. Adakah di antara saudara yang perlu didoakan saja? Saudara, angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kirimu di dada. Kalau ada di antara saudara juga sedang khawatir, kau bicara kepada dirimu sendiri. Kau sebut nama dan kau katakan bahwa ada Tuhan bersama kita. Ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberi kesanggupan, Tuhan yang mengadakannya. Pertama ya Tuhan, Amba mohon ampuni kami umat-umat. Kadangkala kami khawatir berlebihan, sehingga kami tidak melihat Engkau Tuhan bahwa ada bersama dengan kami. Ampuni kami. Dan saat ini kami berdoa, setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang sedang terangkat kepadamu. Kebenaran-Mu telah datang kepada kami, bahwa ada Tuhan bersama dengan kami. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kecemasan berlebihan, ketakutan, kekhawatiran yang melanda umat-umat-Mu saat ini, dalam konteks apapun, kami tolak dalam nama Yesus. Hanya Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Tuhan telah berdaulat bagi kami di masa depan kami. Dan kami percaya Tuhan, sebagaimana Yosua dan Kaleb, yakin Tuhan menyertai. Demikian iman percaya kami juga yakin Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami Tuhan menolong kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya setiap pergumulan kami Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau turun tangan saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kasih karunia-Mu bagi kami. Dan kami terus mohon pertolongan-Mu Roh Kudus, supaya ingatkan terus kami akan kebenaran firman, supaya iman kami tetap bertumbuh dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang kepada yang bertugas perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian ini ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ini kami datang kepadamu Tuhan, mau masuk dalam perjamuan kudus bersama dengan umat-umat, untuk mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang sudah ditebus oleh darah-Mu Tuhan. Kami sudah hidup dalam kemerdekaan Kristus, dan melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami dapat dimerdekakan dari segala kutuk apapun. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu yang bersatu dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada Yesus, ada Yesus. Ada Yesus. Hati
ini kami ya Tuhan, sebelum kami makan roti dan minum anggur ini, untuk mengingat bahwa kami sudah ditebus. Kami sudah ditebus oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga kami bukan lagi berstatus orang berdosa, tapi status kami sudah berubah ya Tuhan, oleh karena penebusan darah-Mu. Bahkan kami sudah menjadi anak-Mu ya Tuhan. Sebelum kami makan, kami dengarkan firman-Mu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan ini. Pegang cawan dengan tangan kanan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan ini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sudah memerdekakan kami. Kami bersyukur saat ini posisi kami adalah orang-orang yang sudah merdeka, orang-orang tebusan darah Yesus. Kami bersyukur kami orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berterima kasih buat tubuh dan darah Tuhan Yesus bagi kami. Setiap yang telah makan dan minum tubuh dan darah-Mu saat ini, Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang lemah Tuhan kuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahkan segala kutuk dosa apapun, tubuh dan darah Yesus menghancurkan dari kehidupan kami. Segala kekuatan jahat apapun, tubuh dan darah Yesus menghancurkan dari kehidupan kami. Kami hidup dalam kemerdekaan Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, sudah diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati lewat pendengaran firman Tuhan Bapa dengan tubuh dan darah Yesus. Dan mungkin ada jemaat Tuhan yang persembahannya mau ditransfer, dapat Persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Ibadah WSP diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi melalui Zoom. Ibadah pemuda dan remaja YMB online diadakan pada hari Sabtu pukul 18.30 melalui Zoom. Jadwal ibadah minggu depan
Ibadah Raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui Zoom. Ibadah Raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah Raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita, serahkan kepada Tuhan. Mari kita sama berdoa. Bersama jemaat-Mu Tuhan, kami datang berdoa kepada-Mu. Pertama kami berdoa untuk negara kami. Tuhan, tolonglah negara kami, khususnya melalui Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, dan para pemerintah-pemerintah negara ini. Taruhlah hikmat-Mu bagi mereka ya Tuhan, untuk mereka dapat mengelola negara ini dengan baik. Berkati juga TNI Polri yang ada, berkati mereka ya Tuhan, dengan hikmat-hikmat daripada-Mu juga mereka menjalankan tugas-tugas mereka. Para dokter-dokter, tenaga kesehatan ini Tuhan berkati juga mereka, sehingga mereka terus kuat dapat melakukan tugas-tugas mereka. Terima kasih, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, memberkati ya Tuhan semua keluarga kami. Terima kasih, doa kami sepanjang minggu ini, kami jemaat-Mu di tempat ini akan melakukan segala aktivitas kami ya Tuhan, baik aktivitas pekerjaan, pendidikan anak-anak kami, aktivitas pelayanan kami. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami menyerahkan semua ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus, karena di dalam Engkau-lah segala sesuatu kami bisa berhasil. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau pertemukan kami juga pada hari yang akan datang untuk beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, mohon kasih karunia-Mu Tuhan untuk menyertai kami. Tuhan, pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan, dalam keadaan tubuh yang sehat, karena darah Yesus, darah perlindungan terus menjadi bagian kami. Terima kasih, kami akhiri ibadah kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu mengangkat tangan kami kepada-Mu ya Bapa. Adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat. Mohon memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.